Tidak semua gaya karate itu lahir di Okinawa atau di daratan utama Jepang. Pangainun atau yang lebih dikenal dengan Uechi Ryu, gaya karate ini justru lahir di Tiongkok. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Aliran karate Uechi Ryu diciptakan oleh Kanbun Uechi, yang kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh putranya Kanei Uechi dan para murid seniornya. Di awal kemunculannya, Kanbun Uechi menyebut seni bela dirinya sebagai Pangainun, yang artinya setengah keras, setengah lembut. Sepintas orang akan berpikir gaya karate Uechi Ryu ada kemiripan dengan gaya Goju Ryu, karena keduanya mempraktikkan kata sanchin. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih dekat, cara keduanya memperlakukan kata sanchin sangatlah berbeda. Ditambah teknik-teknik unik yang hanya ditemukan pada gaya Uechi Ryu, membuat perbedaan keduanya semakin jelas. Kanbun Uechi lahir pada tanggal 5 Mei 1877 di wilayah Dei-Kusaku. Keluarganya pindah ke wilayah bagian Takinto di sebuah desa yang penduduknya menggantungkan diri pada pertanian sayuran. Mereka membuka lahan di area pegunungan Izuma yang masih merupakan bagian dari wilayah semenanjung Motobu, Okinawa. Disitulah Kanbun Uechi tumbuh hingga dewasa. Pemerintah Jepang pada tahun 1897 menerapkan wajib militer di Okinawa. Kanbun yang pada saat itu menginjak usia 19 tahun tak luput dari aturan tersebut. Ia pun bermaksud melarikan diri dengan kelompok yang menolak aturan wajib militer. Ia bersama beberapa orang menggunakan perahu tradisional menyeberangi lautan menuju daratan Tiongkok. Menurut pernyataannya, hanya ia yang tiba dengan selamat. Itu pun karena ia berhasil diselamatkan oleh orang Tiongkok, yang masih menurut penuturannya, orang yang menyelamatkan dirinya ternyata seorang seniman bela diri. Kanbun Uechi memiliki kekurangan dalam berbicara, tapi tidak ada penjelasan seperti apa kekurangan itu. Namun, ketika terus mengikuti kisahnya, Kanbun sering mengucapkan suatu suku kata yang berbeda dengan yang seharusnya. Entah itu untuk semua pengucapan atau beberapa saja, saya kurang tahu akan hal itu. Kanbun tinggal di Provinsi Fujian, wilayah selatan Tiongkok, tepatnya di kota Fuzhou. Ia tinggal di asrama khusus orang Okinawa, yaitu Ryukyu Jiuntaku Hall. Selama tinggal di asrama, Kanbun belajar seni bela diri kepada Matsuda Tokusaburo yang mengajarkan gaya Kojo Ryu. Kojo Ryu adalah gaya karate yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga Kojo di desa Kume, Naha, Okinawa. Tidak diketahui berapa lama Kanbun mempelajari gaya karate ini. Ia berhenti karena sering diejek oleh salah satu instrukturnya yang bernama Makabe Udun. Makabe sering memanggil Kanbun dengan sebutan Uechi Watabugwa, yang artinya Uechi tak berguna. Itu karena Kanbun Uechi cacat bicara dan lamban dalam berpikir. Karena ejekan itulah ia memutuskan berhenti belajar dan memilih mencari tempat lain untuk belajar seni bela diri.
Entah bagaimana kejadiannya sampai Kanbun bisa bertemu dengan seorang master bela diri Tiongkok bernama Su Shiwa. Namun jika diingat kembali, ia pernah diselamatkan oleh seorang seniman bela diri. Besar kemungkinan dari situlah pertemuan Kanbun dengan gurunya terjadi. Su Shiwa atau Zhu Zihe atau Chow Suho, Kanbun memanggilnya Su Shabu, merupakan seorang ahli bela diri gaya harimau dan bangau dari Kungfu Selatan. Kehidupan Su Shiwa tidak terdokumentasi dengan baik. Beberapa orang menduga tanpa bukti nyata jika Su Shiwa terlibat sebuah perkumpulan rahasia yang berniat menggulingkan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Sedangkan menurut penelusuran pihak keluarga Uchi dibantu Asosiasi Wushu Fuzo pada tahun 1984, menemukan bahwa Su Shiwa bukanlah guru sebenarnya dari Kanbun Uichi jika mengacu kepada bagan garis keturunan tinju harimau Fujian. Seharusnya itu adalah Zheng Xianji. Ada kemungkinan orang yang mengajari Kanbun adalah asistennya Zheng Xianxi atau salah satu muridnya. Sedangkan klaim dari pihak Uchi Ryu menyatakan bahwa Kanbun Uichi tidak pernah mengubah ajaran Su Shiwa dan hanya meneruskan apa yang diajarkan Su Shiwa kepadanya. Menurut Asosiasi Wushu Fuzo, terhadap praktik Uchi Ryu dengan berbagai gaya di Fuzo yang terkait dengan Su Shiwa, yang semuanya berkembang sendiri kemudian, dan Kanbun telah membuat modifikasinya sendiri untuk apa yang ia sebut Pangainun. Kanbun mempelajari ilmu pengobatan dan kungfu kepada Su Shiwa, di mana ia menyebut apa yang diajarkan kepadanya sebagai Pangainun, yang artinya setengah keras, setengah lembut. Ia belajar kepada Su Shiwa selama 13 tahun, kemudian membuka toko obat dan mulai mengajarkan gaya Pangainun di Nanjing pada tahun 1906. Setelah 3 tahun berlalu, ia memutuskan untuk berhenti mengajar dan kembali ke Okinawa. Dikatakan itu karena salah satu muridnya telah membunuh tetangganya karena perselisihan mengenai irigasi lahan. Tahun 1909, Kanbun Uichi kembali ke Okinawa dan menetap di kota Naha. Ia menikah dan putra pertamanya bernama Kanei Uichi lahir pada tahun 1911. Selama tinggal di Naha, tak satupun orang yang tahu mengenai siapa sebenarnya Kanbun Uichi, hingga pada suatu saat, tepatnya di tahun 1912, seorang pedagang teh dan ahli bela diri kungfu bangau putih bernama Gokenki atau Wu Xianggui yang mengenalnya menetap di Okinawa. Ketika kabar menyebar dari Gokenki bahwa Kanbun Uichi adalah guru seni bela diri yang terampil, ia menerima permintaan untuk mengajar, tetapi menolaknya. Tahun 1924, di usianya yang ke-47 tahun, Kanbun Uichi memutuskan untuk pergi ke daratan utama Jepang, tepatnya di Prefektur Wakayama, untuk mencari pekerjaan. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di sebuah pabrik pemintalan kapas bernama Showa Spinning. Kanbun Uichi menunjukkan cara mengatasi berbagai macam serangan kepada rekan kerjanya yang bernama Ryuyu Tomoyose, yang kemudian tertarik dan meminta Kanbun untuk mengajarinya secara privat. Pada tahun 1926, setelah 2 tahun les privat, Tomoyose mengajak beberapa orang yang mau belajar. Sebanyak 30 orang mau dan setuju membayar 5 yen setiap bulan kepada Kanbun Uichi. Karena gaji bulanan Kanbun hanya 15 yen, ia pun setuju untuk mengajar.
Sampai tahun 1932, ia mengajar di ruangan-ruangan kecil di asrama perusahaan di waktu-waktu tertentu sebelum bekerja, saat jam makan siang, dan setelah selesai bekerja. Kanbun Uichi kemudian membuka toko dan dojo karate Pangainun yang terbuka untuk masyarakat umum di Tebira, Prefektur Wakayama. Tahun 1934, Kanbun Uichi bertemu Kenwa Mabuni yang mewawancarainya dalam sebuah artikel yang berjudul Kisah dari Seni Bela Diri Tiongkok yang diterbitkan pada edisi riset tentang karate tahun 1934. Mabuni menyarankan agar Kanbun mengganti nama gaya karatenya menjadi Uchi Ryu, dan secara resmi gaya karate ini berganti nama menjadi Uchi Ryu pada tahun 1940. Kanbun mengajar di Wakayama sampai tahun 1946. Pada bulan November di tahun itu, ia menyerahkan dojonya kepada Tomoyose dan memutuskan kembali ke Okinawa. Ia kemudian menetap di Pulau Iijima. Sepeninggal Kanbun Uichi, gaya karatenya diformalkan oleh putranya Kanei Uichi dan murid-murid seniornya, termasuk penambahan 5 kata yang memiliki keterkaitan pada 3 kata yang dibawa Kanbun Uichi dari Fuso.